Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini semoga semuanya dalam kondisi sehat. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengisi hasil pemeriksaan fisik pada sistem kardiovaskuler. Bagaimana cara mendokumentasikan ya hasil pemeriksaan fisik pada sistem kardiovaskuler. Nah, ini ada salah satu form yang sudah diisi yang akan saya jelaskan. Pertama-tama, nah ya, ini sudah terlihat belum? Pertama-tama, oke. Nah, jadi pertama kita isi dulu data biografi. Kita isi data biografi yang meliputi nama pasiennya, ya ditulis inisial, kemudian tempat tanggal lahir pasien, kemudian umurnya, jenis kelamin pasien atau klien ya, kemudian alamat tempat tinggal, status perkawinan, sana kawin atau duda atau janda gitu. Kemudian agamanya, pekerjaan klien, misalnya ibu rumah tangga, kemudian dosen atau misalnya guru ya. Kemudian juga tanggal tanggal pengkajian dilakukannya kapan. Kemudian berikutnya setelah mengisi data demografi, kita isi mulai dari keluhan pasien saat ini. Nah, untuk keluhan pasien saat ini bisa dilihat juga dan ditanyakan keluhan yang dirasakan oleh pasien pada saat kita lakukan pemeriksaan. Nah, misalnya ada nyeri tengkuk atau tidak, kemudian ada sesak nafas enggak, atau misalnya merasa cepat lelah enggak gitu ya. Atau misalnya kaki bengkak bisa kita lihat juga. Kalau misalnya memang tidak ada keluhan, tidak apa-apa dituliskan tidak ada keluhan. Kemudian untuk poin berikutnya kita isi anamnesis, riwayat kesehatan pasien maupun keluarga. Kita tanyakan riwayat kesehatan yang kira-kira berkaitan dengan penyakitnya saat ini ya. Kalau misalnya eh, yang berkaitan dengan kardiovaskuler, misalnya ada tekanan darah tinggi tidak, kemudian pernah merasa ini ya, seperti nyeri dada atau rasa tidak nyaman di dada enggak, sesak nafas saat beraktivitas misalnya ya. Kalau misalnya eh, ada kapan gitu. Kalau misalnya tidak ada penyakit-penyakit yang lain nggak? Misalnya eh, demam yang lama atau kemudian batuk, ya seperti itu. Kemudian setelah kita mengkaji riwayat kesehatan pasien, kita kaji juga riwayat eh, keluhan, riwayat kesehatan keluarga, ya. Nah, terutama yang sakitnya mengarah ke gangguan kardiovaskuler. Misalnya, apakah keluarga juga mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi? Kemudian, apakah keluarga mengalami ada yang gagal jantung misalnya, itu ya, atau gangguan katup. Kalau misalnya tidak ada, penyakit-penyakit yang lain juga dikaji, misalnya seperti apakah ada kolesterol tinggi, anggota keluarganya, ya pasien juga boleh dikaji. Kemudian eh, ada diabetes enggak itu ya, kadar gula darah tinggi atau tidak gitu. Kemudian untuk riwayat medikasi
kita tanya apakah ada obat-obatan yang saat ini dikonsumsi oleh pasien atau tidak. Kalau misalnya ada obat-obatan apa gitu ya, kemudian resep dokter atau enggak. Nah, kalau misalnya bukan resep dokter, misalnya obat warung gitu ya, dibelinya saat kalau mengalami apa misalnya. Kemudian riwayat alergi kita tanyakan ada alergi apa saja, misalnya alergi terhadap obat atau makanan atau terhadap cuaca itu juga bisa. Kemudian imunisasi ya kita kaji apakah imunisasinya lengkap atau tidak. Kalau misalnya tidak lengkap apa saja yang sudah diimunisasi. Kalau misalnya pasien tidak ingat juga tidak usah dipaksakan. Kemudian untuk kemampuan proteksi, kemampuan proteksi ini terkait dengan salah satunya status mental pasien, ya, orientasi pasien. Orientasi itu kita kaji orientasi terhadap waktu, ya, misalnya kita tanya eh, pagi, siang, sore, malam, paham nggak? Atau misalnya kita tanya eh, apa namanya terhadap waktu, misalnya jadwal siang ini biasanya apa gitu, atau jadwal sore nanti apa gitu. Kemudian orientasi terhadap tempat dan orientasi terhadap eh, orang ya. Kemudian ini terutama mungkin dikaji misalnya pada lansia gitu ya atau orang yang mengalami penurunan kesadaran. Kemudian untuk kemampuan proteksi juga kita kaji ada risiko jatuh enggak. Ya, kalau misal pasiennya lansia, kemudian dengan penggunaan alat bantu penglihatan, kemudian juga misalnya suasana rumahnya gelap, kemudian banyak barang-barang berserakan, itu bisa jadi pasiennya berisiko jatuh. Atau misal dari postur tubuh yang tidak simetris, sudah tidak tegap lagi ya. Itu. Kemudian poin berikutnya terkait dengan pola hidup pasien. Ini kita kaji eh, pola hidupnya, misalnya kebiasaan makannya apa, ya. Kemudian aktivitas fisiknya bagaimana. Nah, kalau di sini contohnya, misalnya pekerjaan atau aktivitas sehari-harinya mengurus urusan rumah tangga, misalnya seperti menyapu, ngepel, boleh kita jabarkan ya, mencuci itu dibantu atau mandiri misalnya. Kemudian terkait dengan diet sehat, apakah cukup sayur, makan sayur, kalau misalnya makan sayur berapa banyak, 3 kali sehari atau 1 kali sehari, atau misalnya berapa mangkok gitu ya. Kemudian buah-buahan cukup atau enggak, kemudian suka mengkonsumsi yang asin atau enggak gitu, atau mengkonsumsi yang manis berlebihan atau tidak gitu. Kemudian kegiatan olahraganya apa yang biasa dilakukan atau aktivitas fisik yang biasa dilakukan apa? Misalnya lari pagi atau misalnya bersepeda ya. Itu bisa ditanyakan kalau misalnya dilakukan berapa kali atau berapa lama dalam sehari atau seminggu. Kemudian untuk riwayat sosial ini bisa dikaji riwayat sosialnya bagaimana dengan tetangga, apakah misalnya suka mengikuti kegiatan eh, rumah, misalnya ibu-ibu PKK atau misalnya pengajian gitu ya. Kemudian juga hubungannya dengan tetangga bagaimana atau dengan anggota keluarga lainnya bagaimana. Kemudian untuk respon emosi bisa kita tanya biasanya kalau misalnya marah atau kesel apa yang dilakukan, bagaimana Bapak atau Ibu me, merilis emosi gitu ya. Atau kalau misalnya ada masalah biasanya apa yang dilakukan gitu. Ya, ini bisa penting kita lakukan pengkajian karena eh, stresor itu bisa juga menjadi salah satu faktor pencetus atau faktor resiko dari masalah-masalah kardiovaskuler.
Kemudian juga kita kaji sosio-spiritualnya, bagaimana menjalankan ibadahnya, ya misalnya 5 waktu dalam sehari, berjamaah atau enggak, di rumah atau di masjid, gitu ya. Kemudian membaca Al-Quran setiap kapan, atau membaca doa atau tidak, setiap kapan, gitu ya. Berzikir dilakukan atau tidak. Kemudian mengikuti pengajian misalnya. Kemudian untuk poin ketujuh terkait dengan kemampuan eliminasi. Yang pertama terkait eliminasi fekal ya atau BAB-nya. Biasa sehari berapa kali, kemudian ada konstipasi enggak atau kesulitan buang air besar enggak, atau misalnya ada diare atau tidak, gitu ya. Kemudian biasanya konsistensinya bagaimana, apakah lunak atau cair ataukah padat misalnya. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan nanti kalau misalnya dia konstipasi atau BAB-nya keras ya, fesesnya nanti bisa jadi kalau sering mengedan nanti kalau pasiennya ada penyakit jantung ini memicu terjadinya refleks vagal ya, sehingga bisa tiba-tiba pasiennya sinkop atau pasiennya hilang kesadaran ya, nadinya rendah, tekanan darahnya rendah. Kemudian juga warnanya ya, misalnya seperti apa ataukah sesuai dengan apa yang dimakan. Misalnya kalau makan sayur banyak warnanya kehijauan gitu ya, atau warnanya kuning atau kehitaman misalnya. Ya, itu juga penting untuk dikaji. Kemudian kita kaji kemampuan eliminasi urinnya, ya frekuensinya berapa kali dalam sehari, kemudian biasanya berapa banyak dalam sekali buang air kecil, misalnya setengah gelas aqua atau misalnya sepertiganya gitu ya. Kemudian juga apakah terdapat resistensi urin atau tertahan ya urinnya, atau ada apa BAK berdarah enggak gitu. Kemudian atau misalnya urinnya sedikit gitu ya, atau malah ketidakmampuan untuk menahan BAK. Kemudian karakteristika seperti apa ya, warna kuning atau warna kuning cerah atau warna kuning pekat gitu ya. Ini juga bisa kita kaji untuk mengetahui apakah pasien ini cukup cairan atau tidak. Kemudian juga kita upayakan untuk melakukan perhitungan balance cairan. Yang misalnya kita tanya biasanya minum sehari berapa kali, kemudian dalam sekali minum biasanya 1 gelas ukuran apa, ya. Kemudian kalau misalnya ada makanan yang cair, misalnya kuah sayur, itu suka dimakan atau enggak, berapa banyak, khususnya hari di saat dilakukan pengkajian. Kemudian output cairan ya, tadi kita bisa kira-kira ya kalau misal pasien di rumah kira-kira berapa banyak. Ini kita tanyakan berat badan, juga kita lakukan perhitungan urin per 24 jam atau per 8 jam untuk menghitung balance cairannya. Ya, jadi untuk intake bisa cairan ya, intake cairan bisa dari minum, makan. Kemudian untuk outputnya bisa dari BAK, BAB. Nah, ini pada pasien ya, intake-nya 2.200 per hari dan outputnya 1.600 per hari, sehingga balance-nya positif 600 cc per hari atau per 24 jam. Kemudian untuk pengkajian berikutnya, ketidaknyamanan atau nyeri misalnya. Kita kaji ya, pasien saat ini mengalami nyeri atau tidak. Kalau misalnya ada nyeri, nyeri dada atau bukan. Kemudian kalau misalnya bukan, lokasinya, atau kalau misalnya ada nyeri dada juga ya lokasinya di mana, ya intensitasnya seperti apa. Sering misalnya, kalau sering biasanya muncul kapan, di malam hari atau misalnya sore hari atau di pagi hari. Kemudian berapa lama ya, kualitas nyerinya seperti apa.
Nah, kemudian apakah nyerinya menjalar atau hanya di area tersebut? Kemudian biasanya yang menyebabkan nyeri apa dan cara menghilangkannya bagaimana selama ini? Kemudian kita tanyakan juga, kita lihat juga ya secara objektif apakah saat dilakukan pengkajian pasien terlihat menahan sakit atau enggak, memegang area yang sakit enggak, mengernyitkan dahi misalnya atau meringis gitu ya. Nah, ini sebaiknya kalaupun misalnya tidak ada nyeri atau rasa ketidaknyamanan, ini tetap diisi ya. Jadi tetap dideskripsikan ada atau tidaknya. Kemudian kita tanyakan juga kalau misalnya nyeri biasanya apa yang dilakukan. Kemudian apakah pasien terlihat tidak fokus misalnya saat ditanyakan ya. Gitu. Berikutnya kita kaji pola aktivitas dan latihan. Untuk misalnya untuk kegiatan yang biasa dilakukan ya, aktivitasnya apa? Misalnya kalau misalnya ibu rumah tangga selain melakukan pekerjaan harian, apa yang dilakukan? Misalnya eh, membantu kegiatan PKK, gitu ya, kemudian atau membantu kegiatan pengajian. Kemudian juga tadi kalau misalnya melakukan olahraga, berapa berapa lama ya, dalam seminggu atau sehari. Kemudian kegiatan waktu luangnya diisi untuk apa? Ini terkait dengan eh, waktu istirahat ya, atau misalnya suka jalan-jalan atau enggak. Biasanya kalau refreshing apa yang dilakukan. Gitu. Kemudian ini informasi kalau misalnya ada pasien yang rajin olahraga bisa dilengkap seperti ini. Kemudian untuk aktivitas untuk gerakan ya yang dilakukan ada gangguan atau enggak gangguan mobilitas ya, misalnya hmm, mampu mengangkat tangan enggak atau mengangkat kaki ya, menundukkan kepala, menengok kanan kiri gitu. Kemudian kemampuan berpakaian sendiri atau enggak, kemampuan untuk mandi, toileting. Nah, ini seperti kita bisa isi ya, bisa isi pengkajian Bartel Index dan PSQI yang Pittsburgh Quality itu ya, Fit Quality ya. Jadi bisa kita masukkan hasilnya di pola aktivitas dan latihan. Kemudian untuk tanda-tanda vital sebelum anamnesis bisa kita lakukan ya, atau misalnya sambil wawancara sambil kita kaji juga tekanan darahnya berapa, satuannya jangan lupa ditulis. Tekanan darah misalnya 120 per 80 mm Hg. Napasannya ini termasuk cepat ya nafasnya. Kemudian irama nafasnya bagaimana, pola nafasnya, nadinya. Kemudian kalau sudah mengkaji frekuensi nadi, iramanya dan kekuatan nadinya berapa. Normalnya positif 4. Kemudian positif 3 ya. Kemudian untuk suhunya kita akan pengukuran juga. Kalau kemudian kita lihat di area lehernya ada distensi menuju garis atau tidak. Ini bisa kita lakukan pengkajian nanti di kepala ya. Kalau tanda-tanda vital mungkin tekanan darah, pernafasan, kemudian nadi, ya, suhu. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang atau lab ini kalau misalnya ada riwayat ya kapan terakhir dilakukan, hasilnya bagaimana, ini boleh didokumentasikan di sini. Kemudian inspeksi, kita lakukannya hasil pemeriksaan dari inspeksi mulai dari head to toe ya, kepala, leher, kemudian toraks, ekstremitas.
Nah, kita lihat sesuai dengan format pengkajian. Nah, ada apus finalis atau tidak, kemudian centelasma ada atau tidak, kita lihat bagian sifatnya, anamis atau anamis, ada distensi penajugularis atau tidak. Kalau misalnya ada, kita lakukan pengukuran. Kemudian kita lihat cianosis atau enggak pasiennya, ya, pucat enggak, ada kemerahan enggak di ekstremitas. Kemudian clubbing finger kita lihat ada clubbing finger atau tidak. Di kaki kita lihat ada varises atau enggak. Kemudian ada edema atau tidak. Kalau misalnya ada, kita lakukan fitting edema, grade-nya berapa. Ya, nah, tanda phlebitis, Osler node, geniculation, kemudian smoking stain, ada atau enggak. Kemudian kita lengkapi ya, inspeksi juga area toraks, misalnya bentuk dada, tulisan dada, kemudian ada bentuk pernafasan, kemudian letak ictus cordis, gitu ya. Kemudian kita lakukan palpasi. Nah, di palpasi ini kita melakukan palpasi area toraks, kita cek apakah ictus cordisnya di intercosta kelima sinistra garis midclavicula atau bukan. Kemudian juga kita lakukan taktil fremitus, apa namanya, kesesimetrisan di rongga toraks di paru-paru kanan dan paru-paru kiri sama atau tidak. Ya, ada redup atau enggak bunyinya. Kemudian di perkusi ya, kita lakukan perkusi untuk mengetahui batas-batas jantung, ada pembesaran jantung atau tidak. Kita tuliskan hasilnya. Batas atas ini di ICS 2, kemudian batas bawah di intercosta kelima. Kemudian kita lakukan juga perkusi dengan benar ya. Ini biasanya kita temukan bunyi perkusi jantung danes atau pekak. Sedangkan untuk bunyi perkusi paru biasanya kita temukan sonor. Atau biasa juga resonan ya. Kalau misalnya nyaring banget suara perkusi parunya, berarti hiperresonan. Berikutnya kita lakukan auskultasi. Nah, untuk auskultasi kita auskultasi suara jantung dan suara paru. Nah, suara jantung normalnya S1, S2 atau loop-loop ya. Kemudian kita dengarkan juga ada suara jantung tambahan atau tidak. Misalnya seperti murmur, galop, S3, S4 ya. Atau minimal kita bisa mengetahui kayaknya ada yang suara berbeda dari loop-loop gitu. Ya. Kemudian juga kita apa namanya? Catat hasil pemeriksaan suara jantung S1 di area mana, atau misalnya suara katup aorta letaknya di mana, kemudian katup pulmonal terdengarnya di mana, kemudian katup tricuspid dan mitral terdengarnya di mana ya. Kemudian untuk paru-paru kita dengarkan juga apakah suaranya normal, vesikuler, bronkovesikuler, trakea ya. Kemudian apakah ada suara nafas tambahan atau tidak, misalnya seperti wheezing, ronki, freckles gitu.
dilakukan pemeriksaannya seperti huruf S ya, yang kemarin eh, saya jelaskan. Baik, sampai auskultasi. Jika ada informasi terkait dengan gangguan sistem kardiovaskular lainnya yang perlu disampaikan, boleh disampaikan pada format yang sudah disediakan. Saya rasa cukup. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat mengerjakan dan melakukan pendokumentasian yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.